ini peran pemerintah juga mensupport ya Mas ya terhadap Sangat Malang sangat Creative sangat Fusion ini. sangat mensupport. Jadi apa yang kita lakukan kepada pemerintah sebenarnya kita tidak muluk-muluk ya. Kita tujuan pertama adalah ingin cari teman. Adalah dari kita tahu bahwa di Kemenparekraf waktu itu ada 17 Bekraf ya waktu itu Kemenparekraf Bu Mariel Kapangestu kemudian ke Bekraf Oke. itu ada 17 subsektor bidang kreatif. Dan kita kumpul akhirnya 17 subsektor itu. Dan pemerintah semakin dekat sama kita karena kita punya banyak orang ya. Dan itu disupport, salah satunya tempat yang pertama disupport oleh pemerintah. Kemudian program-program yang kita coba ajukan kepada pemerintah, ternyata pemerintah merespon, mensupport itu. Salah satunya adalah kegiatan yang setiap tahun muncul, yaitu Festival Boys. Kita kan punya generasi nih, kita punya generasi baby boomer, kita punya generasi X gitu ya, kita punya generasi Y, kita punya generasi Z gitu ya. Lah generasi-generasi inilah yang bagi saya adalah tantangan gitu. Bahwa kami yang tidak punya keinginan mimpi yang muluk-muluk, kita pingin ketemu sama orang, kepingin mendedikasikan sebuah ide kita kepada kota. Ternyata ada beberapa senior-senior ini tadi, generasi-generasi baby boomer ini yang merasa bahwa ini siapa gitu. Saya sebagai koordinator Malang Creative Fusion di generasi ketiga menyampaikan kawan-kawan bahwa ayo ada sesuatu yang menarik namanya ekonomi kreatif. Tapi ingat bahwa ekonomi kreatif itu nggak akan cukup menarik ketika kita nggak mengenal namanya budaya kreatif. Jadi Malang Creative Fusion adalah sebuah jejaring lintas komunitas kreatif di Kota Malang yang siap untuk mensupport kota kita untuk menuju kota kreatif dunia. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Episode kali ini Tribuners kita akan mengulik tentang komunitas Malang Creative Fusion. Dan telah hadir di studio Tribun Jatim ini narasumber bernama Mas Dadi Wahyu Chang selaku koordinator Malang Creative Fusion. Selamat sore Mas Dadi. Sore. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa disapa dulu Mas Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners, dengarkan cerita saya bersama Mbak Eka. Ini kita mau cerita apa nih Mas? Mengulik tentang perjalanan komunitas di Kota Malang kali ya. Iya, komunitas ekonomi kreatif. Iya, Malang Creative Fusion ini ya Mas Malang ya, Creative Fusion. terutama. Dan ngomong-ngomong kegiatan sehari-hari Mas Dadi ini seperti apa Mas sekarang? Kebetulan kalau secara bisnis personal, saya seorang konsultan branding. Saya sudah memiliki perusahaan 26 tahun yang lalu namanya Utero Indonesia. Utero Indonesia. Itu bergerak mulai dari awal itu adalah event organizer, kemudian di percetakan, di desain, advertising, dan hari ini sebagai brand consultant. Oke, itu membangun bisnisnya sudah lama sekali ya Mas 26 ya? tahun. 26 tahun. Mulai SMA kelas 1. SMA kelas 1 sudah terjun ke bisnis ya Mas ya? Itu apa sih yang membuat Mas Dadi ini ingin terjun ke dunia bisnis? Ya, waktu itu cukup menarik ya ketika waktu zaman SMA tertantang dan ditantang oleh kepala sekolah untuk bikin sesuatu. Itu tugas sekolah? Enggak, Bukan? waktu itu saya mau dikeluarkan soalnya. Mau di DO gitu ya? Mau di DO. Itu kenapa Mas? Apa Mas Dadi dulunya Ya, saya bandel banget. Berprestasi gitu? Bandel banget saya. Bandel banget. Bandel banget, kemudian mau dikeluarkan, cuman pilihannya satu, mau dikeluarkan untuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu. Dan alhamdulillah dalam prosesnya saya bisa membuat sesuatu, pengkaryaan saya yaitu event organizer waktu di sekolah. Oh itu. Dan itulah saya mulai dari bisnis saya 98. Itu. Terus jatuh bangunnya seperti apa sih Mas dalam membangun bisnis? Wow. Jatuh bangun 2010 saya jatuh. 2016 saya mulai bangun lagi. Bangun lagi. Saya punya buku namanya Balik Jungkir, menceritakan Jungkir balik ya Mas aslinya? Enggak, aslinya jungkir balik. Iya. Makanya saya bisa berbangkit lagi adalah saya bikin buku namanya Balik Jungkir. Balik Jungkir. Menceritakan proses 2010 sampai 2016 bagaimana mengatasi jatuhnya saya, kembali lagi pada posisi saya yaitu sebagai aktivis brand. Aktivis brand itu. Brand aktivis. Brand aktivis. Tapi sekarang karyawan ya? Ada karyawannya nggak? Oh iya. Sudah berapa Mas? Sekitaran 20 orang lah. 20 orang. Kita punya cabang di Malang, di Madiun, di Mojokerto, Surabaya, Jakarta. Wow, berarti Mas Dadi ini sudah membuka lapangan pekerjaan ya Mas? Alhamdulillah. Ya?
Terus kalau misalkan dari bisnis yang Mas Dadi bangun, terus ini juga ada komunitas Malang Creative Fusion ya Mas Yes. ya. Itu apa itu Mas? Jadi itu keresahan dan kegelisahan saya perjalanan bisnis saya 18 tahun waktu itu ya. Ya, ini kan jejaring komunitas ini sudah 8 tahunan. Jadi 18 tahun saya menjalani bisnis saya. Waktu itu saya ngurusi perut saya sendiri. Saya ngurusi perut saya sendiri, ngurusin bisnis saya sendiri ya. Tiba saatnya saya itu punya keresahan bahwa saya ingin buat sesuatu lah untuk kota itu, membuat Untuk Kota Malang sendiri. untuk kota Malang atau untuk Malang Raya, Kota Malang dulu. Ya karena saya tinggal di Malang, Oke. ya saya ingin membuat sesuatu atau memberikan sesuatu kontribusi saya pada kota Malang. Iya. Ya, di situ keresahan itu akhirnya ngobrol ketemu sama kawan-kawan, akhirnya ketemulah dengan kawan-kawan saya, dengan Vicky, dengan Mas Amar, dengan Sasa, dengan Avan gitu, Suga, Denny, waktu itu ngobrol, mereka pada industri yang berbeda. Oh, industri yang berbeda. Saya di desain grafis dan Iya. periklanan. Desain Teman-teman ada yang dari film, ada yang dari kuliner, kemudian ada dari animasi. Iya. Ya, lah, disitulah kita diskusi gitu loh. Diskusi, kayak kita bikin sesuatu yuk gitu loh. Bikin sesuatu yuk, yaitu sebuah tempat jejaring lintas komunitas kreatif di situ. Nah, singkat cerita, waktu itu ketika saya punya asosiasi namanya Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Saya juga punya Asosiasi Advertising Malang. Jadi di situ semacam gini. Ini kotak ya. Iya. Jeruk ya. Iya. Jualan jeruk ya jeruk gitu ya. Iya. Ya, saya ngomongin desain grafis ya udah desain grafis. Satunya lagi apel. Apel ya sudah apel aja gitu. Nah, kita ngomongin Asosiasi Advertising Malang ya udah apel aja. Lah, saya tuh berpikir bahwa gimana ya kalau kita bikin sebuah ekosistem. Bikin sebuah ekosistem yang dimana ini kayak pasar gitu ya. Ada jeruk, ada apel, ada semangka, ada apa dan segala macam sehingga menjadi satu entitas tersendiri gitu. Nah, disitulah akhirnya kita bergerak untuk bikin sebuah jejaring lintas komunitas. Dan bertepatan juga dengan Kota Malang. Hari jadi. Enggak, waktu Kota Malang waktu itu kepemimpinan Pak Anton ya. Oh, oke. Kepemimpinan Pak Anton waktu itu ada namanya ICCN. Indonesia Creative City Network, sebuah jejaring lintas pelaku ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Itu bikin conference di mana ini konferensinya gitu. Nah, waktu itu ditawarkan di Malang. Oke, syaratnya satu, harus ada sebuah jejaring lintas pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Harus dari berbagai macam. Harus ada jejaring lintas komunitas itu. Nah, kok bertepatan dari sini kita lagi membangun diskusi dengan kawan-kawan, di sini ada tawaran dari pemerintah. Ini syaratnya harus punya jejaring gitu. Lah, klop juga kenapa kita nggak pasangkan gitu. Momentum ini jelek kita pasang, dipaksa dan terpaksa 2 hari kita harus launching sebuah komunitas Malang, jejaring lintas komunitas namanya Malang Creative Fusion. Berarti waktunya untuk launching tuh mepet banget ya. 2 hari. 2 hari. Persiapannya gimana Mas? Untuk Alhamdulillah. launching itu. Mungkin kegelisahan saya bukan kegelisahan pribadi ya. Iya. Kegelisahan saya adalah kegelisahan semua pelaku ekonomi kreatif ya. Jadi ketika kita berkumpul, kita rembuk kreatif, itu mereka semua sepakat gitu. Ayo kita bikin, ya wis ayo gitu. Urunan gitu ya. Waktu itu sama ada almarhum Mbak Yuyun Sulastri itu juga dia orang seni pertunjukan, dia punya kawan, wis aku sing bikin seni pertunjukan ya, aku yang bikin yang support alatnya, aku yang bikin panggungnya, aku bikin itu. Seret, singkat cerita kita punya tempat basecamp pertama kali di gedung perpustakaan kota di belakang. Di belakang itu. Nah, itu nyewa atau enggak, dikasih pemerintah, disupport oleh pemerintah. Ada sebuah tempat waktu itu dengan Bu Yani, waktu Kepala Dinas Perindustrian sama Pak Selendra sebagai Kapit. Itu kita ada satu ruang gitu untuk ini pakai aja buat teman-teman gitu ya. Ya, kita 1 tahun di situ. 1 tahun di situ. Lalu berpindah-pindah basecamp atau gimana? Ya, dari situ setahun kita di sana. Kemudian setelah setahun pemerintah tempatnya mau dipakai. Ya udah, akhirnya ada satu kesempatan juga momentum dari RKP BRI BUMN di daerah Dieng itu buka pitching sebuah tempat untuk pengelolaan rumah BUMN gitu. Nah, kita salah satu orang yang diundang untuk pitching. Nah, kalau nggak salah ada 5 atau berapa lembaga gitu untuk presentasi gimana kalau kamu mengelola sebuah rumah ini dengan caramu. Dan akhirnya kami Malang Creative Fusion lolos sebagai pengelola rumah BRI itu. Berarti seperti dikasih tanggung jawab gitu ya. Indikatornya adalah 300 lebih event dalam 1 tahun harus terlaksana. Dan alhamdulillah kita tercukupi 1 tahun itu. Dari situ
1 tahun selesai, kita pindah lagi. Pindah lagi. Pindah lagi. Kebetulan kita sama teman-teman ingin mandiri gitu ya. Udah kita mandiri aja lah. Caranya gimana? Kita cari tempat ya, nanti kita urunan bareng-bareng gitu. Nah, Berarti urunannya pakai biaya pribadi. pribadi sama teman-teman gitu deh. Akhirnya ada di dekat rumah saya di Bantara nomor 45 itu ada satu rumah gedung bekas dari sekolahan. Itu kosong gitu. Saya coba nembung, diskusi, saya mau bikin kegiatan, ngumpulin orang segala macem. Tapi saya nggak sewa. Iya. Cuman saya cuman support, punya uang. Iya. Ya, kalau nggak salah sekitar 15 juta gitu. 15 juta. Boleh nggak gede, Pak? 4.000 meter kalau 4.000 meteran gitu. Bolehkah saya merawat gitu. Saya cuman punya uang 15 juta. Ya, alhamdulillah dari keluarga Bapak Asikin, almarhum Asikin itu diberikan kesempatan untuk kita mengelola rumahnya. Wes ramai sudah, akhirnya ya rumputnya udah tinggi-tinggi sini ya. Akhirnya kita potongi bareng-bareng. Kita kasih dananya, kita cat tapi dari Propan waktu itu. Itu sponsor. Iya, sponsor dari cat ya. Disupport karena kita di komunitas itu. Singkat cerita, kita nempatin itu 3 tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun kontrakan habis. Oke. Akhirnya kita pindah ke rumah saya di nomor 25, dekat dari situ. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Malang Creative Fusion. Base campnya ya? Base campnya. Berarti dari nomaden berpindah-pindah tempat, akhirnya base campnya di rumah? Di rumah saya. Mas Dadi sendiri? Ya. Ya, terus tapi kalau misalkan dilihat tadi, ini peran pemerintah juga mensupport ya Mas ya? Terhadap Malang Creative Fusion ini? Sangat mensupport. Jadi apa yang kita lakukan kepada pemerintah sebenarnya kita tidak muluk-muluk ya. Kita tujuan pertama adalah ingin cari teman. Dari kita tahu bahwa di Kemenparekraf waktu itu ada 17 Bekraf ya waktu itu. Kemenparekraf Bu Mariel Kapangestu, kemudian ke Bekraf. Itu ada 17 subsektor bidang kreatif. Kita kepingin punya teman banyak. Awalnya gitu doang gitu. Tapi setelah kita ingin punya teman, ternyata 17 subsektor itu di Malang ada semua. 17 subsektor itu. Subsektor itu ada semua, mulai aplikasi, game, kriya, fashion, desain dan segala macam itu ada semua. Dan kita kumpul akhirnya 17 subsektor itu. Dan pemerintah semakin dekat sama kita karena kita punya banyak orang ya. Dan itu disupport, salah satunya tempat yang pertama disupport oleh pemerintah. Kemudian program-program yang kita coba ajukan kepada pemerintah, ternyata pemerintah merespon, mensupport itu. Salah satunya adalah kegiatan yang setiap tahun muncul, yaitu Festival Boys. Festival Boys adalah salah satu program yang kita inisiasi yang disupport oleh pemerintah. Disupport oleh pemerintah Festival Boys. Festival itu Boys. Kalau Festival Boys adanya setiap tahun ya Mas? Setiap tahun. Tanggal berapa Mas biasanya? Macam-macam, paling tidak di daerah Hari Pahlawan lah. Oh, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Berarti yang 2023 ini November kemarin. Berarti baru selesai di Oktober November kemarin itu. Kegiatannya apa aja sih Mas di Malang? Di Festival Boys-nya atau di Malang Creative Fusion? Festival Boys-nya. Di Festival Boys itu kan kita punya 17 subsektor bidang kreatif nih. Nah, mereka punya ajang namanya pameran. Kemudian ada kegiatan namanya workshop gitu ya. Itu bisa digabungkan jadi satu. Jadi kegiatan-kegiatan dari 17 subsektor itu kita tumplek-plek istilahnya perayaan ataupun hari rayanya pelaku ekonomi kreatif gitu ya. Jadi harapannya Festival Boys itu sebuah tempat ajang pameran, workshop dan perayaan dari pelaku ekonomi kreatif di Kota Malang. Tapi kenapa diadakan setiap tanggal Oktober atau November Hari Pahlawan gitu Mas? Ya kita mencoba itu trigger aja sih, itu trigger aja bahwa dulu ada namanya pahlawan, kita ingin memperingati juga bagaimana kalau seumpamanya kita ambil momentum itu. Rasanya kok cukup oke gitu ya. Dan saya sebagai kreatif direkturnya juga mudah ya, bahwa mulai dari 1 sampai 8 kemarin saya mudah sekali ketika mengambil sebuah opsi namanya pahlawan. Nah, salah satunya mungkin kayak waktu itu saya ambil satu tokoh namanya Kenaro gitu ya. Kemudian aku bikin lagi sebuah TV kemarin namanya XYZ gitu ya. Itu temanya berbeda-beda. Yang kemarin adalah teknologi and sustainability. Yang tahun kemarin. Tahun ini? Tahun besok istilahnya mungkin juga masih nggak jauh dari sebuah keberlanjutan ya, teknologi dan keberlanjutan. Harapannya sih ngomongin tentang sampah kali ya. Sampah ya. Iya, oke. Tapi kalau misalkan tantangan tersendiri dalam membangun komunitas Malang Creative Fusion ini apa sih Mas?
Waktu awal itu Malang itu kan senang ditantang ya, senang ditantang. Jadi karena saya juga orang branding, saya juga orang aktivator dari sebuah advertising. Saya waktu itu bikin sebuah narasi gini. Kalau kamu kreatif, silakan datang ke tempat kami. Itu waktu pertama kali saya bikin itu. Iya. Karena saya ditantang. Iya. Kalau kamu kreatif, silakan datang ke tempat kami. Wah, ramai sudah di Facebook itu ramai banget waktu itu. Anak muda gitu ya Mas. Dan ini salah satu hal yang cukup menarik bahwa kita kan punya generasi nih. Iya. Kita punya generasi baby boomer, kita punya generasi X gitu ya, kita Gen Z. punya generasi Y, kita punya generasi Z gitu ya. Lah generasi-generasi inilah yang bagi saya adalah tantangan gitu. Bahwa kami yang tidak punya keinginan mimpi yang muluk-muluk, kita pingin ketemu sama orang, kepingin mendedikasikan sebuah ide kita kepada kota. Ternyata ada beberapa senior ini tadi, generasi baby boomer ini yang merasa bahwa ini siapa gitu. Nah, saya diundang waktu itu juga dihujat, ya dibisui lah bahasa Malang. Dihujat? Dibisui juga ini. Itu kenapa alasannya Mas kok bisa dipisui? Saya nggak tahu gitu ya, karena memang saya kawan-kawan Malang Creative Fusion seolah-olah kontroversi gitu, membuat sebuah jejaring ini, benar seolah-olah ini sopo sih gitu, kok moro-moro ngomongin ekonomi kreatif dan ngomongin kota gitu. Kami diundang oleh orang-orang senior yang alhamdulillah saya dicecar begitu banyak sampai dikatakan karmu opo gitu. Nah, karena saya orang Malang ya saya juga memberanikan diri untuk mengatakan bahwa kalau diperkenankan semua orang yang di sini menjadi penasihat kami. Oke. Dan alhamdulillah mereka semua merespon iya. Salah satunya adalah almarhum Pak Rudi Satrio Lelono yang bikin logonya Arema itu ya. Oh iya. Nah itu juga generasi pertama juga bahwa kami disupport oleh beliau dan kami merasa terbackup dengan orang-orang senior dan mengawal kami pada track yang sebenarnya gitu. Ya. Jadi intinya Malang Creative Fusion ini mendorong ke arah ekonomi kreatif ya Mas Yam. Ya. Membangun pertumbuhan ekonomi kreatif. Harapannya begitu. Sekarang kan sudah memasuki era digitalisasi ya Mas ya. Dan menurut kacamata Mas Dadi sendiri bagaimana sih pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Malang sendiri? Cukup signifikan ya. Jadi MCF ini kan sudah berjalan 8 tahun gitu, mulai dari 2016 gitu ya. Yang waktu itu saya hanya mengenal sebuah asosiasi desain grafis periklanan itu, ternyata begitu saya masuk di sini tuh banyak banget nih. Film, fotografi itu orang-orang yang berserakan ya di cepitan kampung, cepitan gang itu ternyata banyak banget di Malang dan 17 subsektor ada semua loh. 17 subsektor tuh mau ya seni rupa jelas ada. Aplikasi ada. Arsitek ada. Ya. Kemudian desain interior ada. Semua itu ada, cuman mereka berserakan gitu loh. Ada di mana-mana gitu loh. Dan di Malang 17 itu ada semua. 17 ada lengkap gitu. Lengkap ya, dan itu yang mengawali kami bahwa di Malang itu seksi gitu. Di Malang itu banyak hal yang harusnya ini bisa jadi sesuatu gitu. Dan 8 tahun perjalanan ini saya semakin yakin, semakin jelas bahwa Malang itu kreatif memang. Kumpulannya orang-orang kreatif gitu. Kumpulannya orang-orang kreatif gabung di Malang Creative Fusion. Ya, Malang Creative Fusion salah satu dari bagian debu lah untuk membuat ekonomi kreatif Kota Malang menjadi sesuatu gitu. Seperti itu ya Mas. Ya. Tapi kalau MCF ini kan juga mendorong ke arah pelaku UMKM ya Mas. Ya. Terus bagaimana peran MCF dalam mengembangkan usaha UMKM di Kota Malang sendiri dengan berbasis industri kreatif? Ya, jadi kalau saya mencoba mengkategorikan ya, ada namanya UMKM, ya, ada namanya UKM, usaha mikro kecil menengah, usaha kecil menengah, kemudian masuk ke industri gitu, industri kecil menengah. Nah, ini sebuah plotting yang saya pikir saya hanya fokus pada melihat bahwa ini adalah pelaku gitu, pelaku ekonomi kreatif. Dan ini yang saya lihat bahwa MCF itu harus berisi orang-orang itu dan harus kenal dengan orang-orang itu, bukan makelar. Bukan reseller gitu. Mereka adalah produsen, mereka adalah orang-orang yang bergerak di bidang pelaku ekonomi kreatif. Nah, apa peran kami? Bahwa kami belajar terus bertumbuh berkembang, bahwa ada beberapa hal yang kita fokusnya adalah di 3. Satu, fokus penyerapan tenaga kerja. Kemudian yang kedua adalah peningkatan PAD. Nah, ketiga adalah bagaimana sih kualitas ekspor itu bisa dimiliki oleh kawan-kawan UMKM, UKM, IKM gitu. Nah, kalau kita fokus pada kualitas ekspor, otomatis kan kualitasnya harus benar gitu ya. Packagingnya harus benar, desainnya harus benar dan segala macam. Nah, kita tidak lepas pada namanya rantai nilai gitu. Rantai nilai itu kayak kreasi,
produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi. Mm. Jadi bagaimana kita akan fokus mulai pengembangan kayak inkubasi. Teman-teman kuliner gitu misalnya, keripik gitu. Kamu sekarang dari mana? Aku masih tahap idea Mas, bikin kreativitas gitu. Oke, terus kemudian kalau produksi gimana? Distribusi gimana? Konsumsi gimana? Konservasi gimana? Itu yang kita sampaikan kepada mereka, bahwa akhirnya muncullah program-program semacam kayak inkubasi, pelatihan, workshop, dan segala macam. Dan peran MCF di sana adalah mendorong dan menjembatani untuk mengakselerasi sinergitas dengan pemerintah. Tapi kalau sekarang pelaku UMKM di MCF sendiri tuh sudah berapa, Mas? Kalau secara data yang belum termasukkan secara digital ya, saya punya data itu 14.000 pelaku ekonomi kreatif. 14.000 pelaku ekonomi kreatif yang terdeteksi di kami. MCF gitu ya, Mas ya? Bukan di MCF. Jadi kami mendata. Malang Creative Fusion itu mendata kawan-kawan, mulai dari mendata secara personal, mendata secara kelembagaan, mendata secara dengan pemerintah. Itu ada 14.000 yang saya punya datanya. 14.000 itu ya, Mas ya. Tapi kalau misalkan Tribuners yang ingin bergabung di MCF itu caranya seperti apa, Mas? MCF itu kan saya mengkategorikan bukan semacam wadah ya. Bukan semacam piring atau bukan semacam mangkok yang berisi siapapun juga ya. Tapi kami itu lebih pada menjembatani antar lintas komunitas, menjembatani antar lintas dari ekosistem gitu ya. Kan ada namanya komunitas ya. Kemudian antar komunitas kita sebagai jejaringnya. Kemudian kita berhubungan dengan pola sinergitasnya dengan pemerintah. Setelah dengan pemerintah, kita punya dengan bisnismen. Kita juga satu lagi dengan para pelaku itu sendiri. Nah, bagaimana ini mensinergikan? Nah, inilah peran dari MCF sebagai sinergitas jembatan itu. Jadi kalaupun Mas aku mau daftar MCF, daftar aja. Kita punya platform namanya osiker.com. Datanya itu untuk kamu sebagai deteksi sebagai pelaku. Nggak harus punya emblem, nggak harus punya member, ID card, atau mungkin bayar anggota, enggak. Karena kita fokusnya bukan berseragam ya. Di MCF itu tidak berseragam dan tidak kita seragami. Siapapun boleh masuk di Malang Creative Fusion asal dia adalah pelaku ekonomi kreatif, bukan makelar, bukan reseller. Pelaku ekonomi kreatif. Dan untuk program ada di Malang Creative Fusion ini apa aja sih, Mas? Kalau secara program sebenarnya gini. Kita itu waktu bertemu dengan kawan-kawan, dengan komunitas ini berdiskusi bagaimana sih kita memberikan support pada pemerintah gitu ya. Atau kita mau buat sesuatu, kita nggak bisa bergerak tanpa sebuah kebijakan gitu ya kayak. Jadi ketika saya dengan Mbak Eka, kita mau bikin sesuatu nih di Kota Malang, kita siapa kan gitu kita siapa gitu. Nah tapi karena kita diskusinya sering intens dengan kawan-kawan, akhirnya gini, kita ini harus gandengan dengan pemerintah, masuk ke sistem namanya sinergitas tadi. Masuk ke sinergitas itu kita dorong yuk pemerintah untuk bikin apa ya, paling nggak kita nggak perlu demonstrasi kalau mau bikin sesuatu gitu. Singkat cerita, MCF mendorong pemerintah untuk mempunyai namanya Komite Ekonomi Kreatif. Nah, Komite Ekonomi Kreatif tugasnya apa? Komite Ekonomi Kreatif tugasnya adalah membuat roadmap, peta jalan untuk menuju kota kreatif atau kota yang disebut sebagai kota ekonomi kreatif gitu. Nah, singkat cerita, Komite Ekonomi Kreatif ini berkumpullah orang-orang mulai dari bisnismen, mulai dari komunitas, dari pelaku itu sendiri, dari pemerintah, itu gabung jadi satu. Jadilah Komite Ekonomi Kreatif yang di SK-kan wali kota. Nah, tugasnya apa? Bikin roadmap. Lah, bikin roadmapnya itu adalah salah satu outputnya yang tahun pertama itu adalah infrastruktur. Kemudian pelaku ekonomi kreatif itu datanya berapa? Kemudian akses pemasaran. Ini masalahnya. Lah, inilah yang menjadi program utama Malang Creative Fusion untuk mendeteksi dan mensupport pemerintah kota. Di programnya itu maksudnya adalah ke arah kebijakan. Alhamdulillah dari program itu muncul lahir infrastruktur namanya MCC. Gedung itu. Kemudian yang kedua
pelaku ekonomi kreatif datanya ada di osikare.com. Yang ketiga, akses pemasaran melalui kegiatan event namanya Festival Mois. Itu roadmap itu udah 2018 sampai 2023. Besok ini 2024 sampai 2028 kita udah punya lagi rencana aksi. Karena roadmap sudah ada. Berarti kita harus kuatin nih infrastrukturnya, kemudian kita kuatin lagi rantai nilainya, kita kuatkan lagi ekosistemnya supaya punya daya saing. Berarti dipersiapkan sudah jauh-jauh hari ya Mas ya? Persiapan selalu kita lakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan kita butuhkan di saat itu. Di saat itu juga. Dan ke depan kita melihat adalah proyeksi ke depan seperti apa. Ya bersama kawan-kawan. Untuk ke depannya? Ya itu kita menguatkan lagi apa yang sudah kita mulai bersama dengan pemerintah kota dan pola sinergitas kami, yaitu businessman dan ada lagi sekarang ada media, agregator, kemudian financial institusi. Itu juga kita bareng-bareng untuk bisa mendorong bahwa percepatan dari ekonomi kreatif di Kota Malang itu lebih cepat bertumbuh. Lebih cepat bertumbuh ya Mas. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada Tribuners yang ada di rumah Mas. Saya sebagai koordinator Malang Creative Fusion di generasi ketiga menyampaikan kawan-kawan bahwa ayo ada sesuatu yang menarik namanya ekonomi kreatif. Tapi ingat bahwa ekonomi kreatif itu nggak akan cukup menarik ketika kita nggak mengenal namanya budaya kreatif. Jadi Malang Creative Fusion adalah sebuah jejaring lintas komunitas kreatif di Kota Malang yang siap untuk mensupport kota kita untuk menuju kota kreatif dunia. Dan ke depan 2025 kita mendorong pemerintah untuk percepatan bahwa Malang menjadi kota kreatif dunia. Semoga melalui Malang Creative Fusion sekarang kita punya MCC, Malang Creative Center, adalah sebuah rumah para pelaku ekosistem kreatif di Kota Malang, itu bisa mendunia. Ketika mendunia, otomatis pasar internasional akan masuk di Kota Malang. Produk-produk dari UMKM, UKM yang di Kota Malang, salah satu contohnya adalah batik, itu akan terbeli oleh pasar internasional. Dengan demikian, kota kita akan mendapatkan pendapatan yang cukup besar melalui ekonomi kreatif. Oke, terima kasih Mas Dadi ya atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatim ini. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Dadi Wahicang pamit undur diri. Ketemu lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.